Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel or my vlog. Bersama saya Charles Saragi selaku sekretaris Mualaf Center Kaltim. Di video ini saya ingin ada rencana bersama teman-teman komunitas Balikpapan Hijrah United dan juga teman-teman dari tim Fardu Kifayah untuk melakukan praktek Fardu Kifayah, yaitu mengafani jenazah dan memandikan serta menyolatkan. Tapi di video part 1 ini kami hanya menjelaskan tata cara untuk memotong-motong bagian kain kafan dan juga membentuk-bentuknya untuk bagian-bagian yang mana yang itu akan ditutupi oleh bagian-bagian dari jenazah, tubuh dari jenazah. Oke, saksikan praktek part 1 ini sampai selesai, jangan kemana-mana karena ini penting buat kita semua, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers. Waktu dia masih hidup kelihatannya badannya gede kayak maaf ibu ini. Begitu dikafani cuma 13 meter kayaknya cukup. Nah ini semua tergantung dari keadaan mayat itu yang bagaimana pada waktu masih hidupnya kita nggak tahu. Bilang Ustadz kita tidak bisa menceritakan masalah itu semuanya Allah. Nah baik Bapak Ibu sekalian, jadi kayaknya 15 meter itu kalau untuk mayat perempuan kata Rasul itu sampaikan 5 lapis kain kafan. Tapi sekarang di Balikpapan masih ada masyarakat yang memahaminya kain 5 lapis itu 5 lembar bolak-balik seperti yang dicontohkan tadi itu 5 lembar. Padahal yang dimaksudkan 5 lapis itu adalah lengkap dengan pertama kain dasar, sarung, baju, celana ya Ustadz ya. Nah, celana, mukena. Kami selalu menggunakan mukena. Kenapa? Masyarakat kita sering menggunakan ini bukan dengan mukena tapi dengan kerudung. Ya, dikasih bulang, baru kasih kerudung. Maaf, kalau orangnya yang meninggal ini mendadak, kemudian tiba-tiba anak-anaknya datang pada histeris. Ada yang pingsan-pingsan di luar sana, ada yang bisa masuk. Di apa namanya ini? Orang tuanya mayatnya itu tadi sudah dipakein rapi, digoyang-goyang ya, dioyok sampai ini lepas semua. Akhirnya yang tukang mandiin ngurusin lagi, baikin lagi. Tapi insya Allah kalau kita untuk mayat perempuan menggunakan mukena seperti yang kita pakai ini, insya Allah biar digoyang biar apa, insya Allah ini aurat mayat ini tidak terbuka. Dan maaf, kami menggunakan bahan untuk praktek ini kami sudah disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Agama. Dulu masih Kantor Departemen Agama, sekarang sudah Kemenak. Jadi apa tadi yang pertama? Kain dasar itu sepanjang tubuh mayat, ya. Kemudian sarung, celana, baju, mukena. Nanti itu ada tambahan-tambahan lagi kata Ustadz tadi. Kalau mayat itu banyak mengeluarkan kotoran, kalau mayat itu maaf dibokongnya itu blonyok apa blonyok ya? Busuk, membusuk ya, itu selalu di kain ini pasti tembus. Nah bagaimana caranya supaya tidak tembus? Dulu tidak ada pampers, sekarang ada pampers gampang, enak, tapi tetap kita atasin supaya darah-darah yang ada di tubuh mayat itu tidak tembus di kain dasar ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah untuk mayat laki-laki itu ada 2. Ada yang cuma 3 lapis, ada yang 5 lapis. Tapi nggak usah pakai mukena kalau 5 lapis. Pakai sorban. Ya. Nah jadi yang 3 lapis itu paling gampang, disusun sama panjang, taruh dua-dua atas, langsung dilipat jadi, tidak repot, tidak makan waktu.
Tapi kalau mayat perempuan ini mesti harus jahit dulu 1 lapis kain dasarnya. Kemudian kain istinjanya juga, kain untuk meraduknya juga dijahit supaya pada saat kita mengistinjai mayat tangan kita tidak kena najis, kotoran. tuburnya mayat. Ya, pertama kemudian kena kotorannya. Kotoran itu bisa kena ke tangan kita. Apalagi kalau mayatnya nya nggak stop. Jangankan air 1 bak, 1 tandon pun nggak cukup kalau sudah terlalu banyak kotorannya. Nah, maka dari itu untuk ini semua Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami dan tidak membanding-bandingkan. Oh, si anu di sana begini, si anu sana begini. Kenapa kita kok tidak begini? Jadi memang masing-masing kita itu pasti banyak beda. Ya, banyak beda. Mohon maaf, saya bukan mau menunjukkan apa. Melaksanakan fardu kifayah ini, melaksanakan penyelenggaraan jenazah ini baru sebentar. Tahun 1965 saya sudah ikut berkecimpung di masyarakat. 65. Sekarang 2021. Nggak usah, saya nggak suruh ngitung. Saya cuma menyampaikan aja bahwa apa yang saya laksanakan ini berdasarkan ilmu dari sekolah, ilmu dari masyarakat, juga penelusuran kita kepada tokoh-tokoh agama yang memahami tentang masalah fardu kifayah. Kebetulan saya bertemu sama-sama dengan suami pas sama. Jadi untuk ini Bapak dan Ibu sekalian, mari kita ikuti sama-sama. Saya tidak memperagakan contoh membuka kain kafan, tapi hanya menyampaikan ini contoh bagaimana cara memotong kain kafan. Bapak Ibu nggak usah bawa tali rapia. Mohon maaf saya kalau ada masyarakat yang ngurusin mayat kemudian dia bawa tali rapia atau bawa meteran bangunan, nggak usah dibawa. Loh, gimana ngukur ya? Di tubuh kita ini sudah lengkap ukuran dari Allah. Ya, dari Allah. Kayak apa caranya? Ya kita lihat nanti. Siap. Oke? Ustazah, siap. Iya Pak? Ya. Oke, mulai. Yang kecil, yang lain. Besarnya. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, ada yang menggunakan doa, ada yang tidak. Sah kan kalau nggak baca doa? Salah kan kalau baca doa? Itu semua tergantung dari kita. Ya, tergantung dari diri kita. Biar doanya seambrak, ya biar doanya banyak. Kalau niatnya nggak ada, nggak akan pernah bisa mandiin mayat. Betul, dulu Ustazah. Ya kan? Ya Ustaz. Ya baik. Paham. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Bu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al libasahu Allahumma ja'al libasahu anil karim anil karim wa adkhilhul jannah wa da'ilkul jannah birahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Dalam posisi duduk seperti ini, kita potong kain. Ini kainnya tebal banget. Ya, 1 jari atau 2 jari. Mohon maaf nanti kalau Bapak Ibu mau praktek kain ini jangan berdiri. Yang boleh berdiri cuma Ibu Halimah aja. Sama Ibu Dian. Dalam posisi duduk ya Bu.
Kainnya ini selalu lari, kalau dibiarkan nanti melebar. Akhirnya malah maju. Ya. Nah, Bapak Ibu, tali ini aja yang bisa kita manfaatkan untuk kita gunakan bagaimana cara menyelenggarakan potongan kain. Satu orang silakan ke depan. Silahkan Bapak. Antum kurus. Yang ikhlas saja, yang ikhlas saja. Saya mau ngukur mayatnya aja. Nah. Langsung dikubur enggak Pak? Belum dua dia Ustazah. Ya. Mumpung masih ada Ustaz, enggak apa-apa namanya. Tangannya sudah. Biasa. Sampaikan wasiat. Nah ini Bapak, Ibu, cara mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lebihkan 3 kilan. 1,5 kilan untuk pocong kepala, 1,5 kilan untuk pocong kaki. Kalau nggak dilebihkan 3 kilan, diikat di kaki, kepalanya nongol begini. Ya, diikat kepala, pasti kakinya muncul. Lari orang semua. Jangankan mayatnya kakinya keluar, matanya mencereng, keluarganya lari semua mengungsi tempat lain. Ya, sambil paskan di kakinya. Satu. Pak ya. Ya. Nah baru kita ambil 3 kilan atau 1 siku. 1, 2, 3. Ya, gini. Nah ini untuk potong kepala dan potong kaki. Tali yang ini yang kita ukurkan ke kain. Yang tidak dipotong tali dari kain. Selalu dalam posisi duduk untuk Bapak dan Ibu. Kalau untuk Bu Halimah tidak bisa. Nanti kalau Bu Halimah duduk juga Bapak pasti gak jelas. Nah ini kita ambil nanti 3 lembar. Ya kita potong 3 lembar. 2 lembarnya dijahit, gandeng 2 digandeng 1. Yang satunya nanti untuk lapis. Untuk lapis, karena kain yang biasa dipakai untuk mengapani mayat itu terlalu tipis dan tembus padan, kontras, sehingga orang lain yang nggak perlu tahu jadi tahu semua. Makanya untuk Ibu Halimah kain kafan ini 3 lembar, yang 2 lembar digandeng, yang 1 lembar di alaskan ke tengah. Ya. Nanti kan masih share di YouTube kan logo kita Mualaf Center logonya. Ini kita musik rocker. Ini ujungnya soalnya. Iya. Ini apa nih? Oh iya, sama dia bagian apa? Iya. Ya. Terus 3 lapis ya.
pas ukuran mayat tadi dilebihkan. Ya. Kita baru mulai Januari Pak. Sebenarnya hari ini ada di Jadi ini biar yang lainnya nangani langsung dijahit, dia potong. Habis itu baru kita yang pertama ambil sarung. Sarung tadi mana mayatnya? Mayatnya kecil banget. Nah, mayatnya kecil. Enggak usah ke sini, enggak usah. Jadi Bapak Ibu, ini kainnya sarung lipat dua dulu. Untuk sarung. Ya. Baru ukuran dengan dari ujung tangan sampai ke dada. Ya, sini ya. Bukan di sini. Di sini nanti. Ini di sini. Baru kita potong. Sudah biasa buat tahun dulu. Nah, untuk memudahkan kalau mayat itu dipakai kain kapan itu kadang-kadang angel. Apa itu angel? Susah. Oh iya. Susah. Angle. Oh Angel. Susah kadang-kadang nanti kalau mayat itu nggak apa-apa dinaikkan di sini, tapi kalau mayatnya besar Nah, kita dua. Untuk memudahkan. sebelum jadi mayat diet dulu. Nah ini daripada nanti biasanya pakai lubang kotak tali. Sekarang kita nggak usah pakai gini aja. Ya. Nah, ini sarung Bapak, talinya nggak usah pindah-pindah kemana-mana. Dia Oh, tidak sarung. akan kemana-mana talinya. Ini sudah lumayan yang pakai ya. Iya. Itu laki-laki perempuan. Sama laki perempuan. Laki-laki perempuan. Karena saya mencontohkan ini yang 5 lapis yang biasa dipakai untuk bapak-bapak. Siap Ustazah. Nanti dalam kitab katanya yang lebih approve yang 3 lapis. Itu kalau yang itu yang ada sunahnya. Iya, Biar Ustazah. saja. Nah jadi ini laki perempuan sama. Ya. Itu baru kita potong. Celana. Disarung dulu. Celana itu orangnya tidak terlalu besar. Ini bisa diukur 2 kilan. 1, 2, atau maaf. Tapi yang biasanya 2 kilan. 2 kilan atau 2 telapak tangan, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau segini kan lebar. Dibagi 2. Jadi kita ambil sedikit. Ya. Kita ambil sedikit. Kurang lebih sama. Ya, cuma ikhtilafnya paling masalah-masalah Ya, yang itu tadi yang kayak kalau ini kita tempat dua. kotoran. Ya. Lebar dua lagi. Didapatkan. Nah ini dimungkin dulu di bawahnya supaya nggak nyambung-nyambung. Ada pulpen? Bikin pulpen. Spidol. Kita bikin pola dulu. Pulpen ini. Ya. Ini kalau yang sudah biasa nggak apa-apa, nggak pakai pola. Tapi karena yang belum biasa, bukan nanti polanya. Terang ya, kelihatan ya. Iya Bu. Jadi ini dibetin. Karena yang beliau pernah belajar Yang digunting di sebelah bawah dan di sebelah atas, satu di sebelah atas coplok. yang dipadukan pengalaman Nah, Ustazah Halimah pakai praktek pengalaman ini yang teknis kan.
celana itu ya. Kakinya panjang. Ini kalau Popok. misalnya orangnya kebesaran, Ukuran kita M ini ini. udah disambung nanti. Ya. Kalau ini nggak disambung, kalau itu panjang gede. Ukuran S berarti. Ya kan? Nah, Ibu sayap lagi tuh. ini kalau musim hujan, jemuran nggak kering ini bisa pun pakai. Pesan satu kalau gitu. Itu body tangan ya? Ujungnya Tangan ya. dijahit. Ini buat di tangan guys ya, buat gosok di daerah dubur. Maka dia akan terjadi begini. Nah, ini digunakan untuk nanti istinja mayat. Ya. Istinja. Bawahnya jangan dipotong. Ya, kita gunakan seperti ini. Pada saat kita mau istinja mayat, kadang-kadang mayat itu banyak kotorannya. Ya. Jadi biar kita putih ini ya. Pakai sarung karet. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang pakai boleh. Ini baru masukkan ke lubang dubur. Lubang dubur. Mayat. Nah kadang-kadang di sisi-sisi ada merah-merah lupa-lupa. Karena lama sakit nggak pernah diurusin, blontong dia di sini. Blonyok. Kayak itu Broken dia, broken. kayak tapai. Kayak Iya, tape. kayak istinja. Itu kan istinja permisa. Iya, permisa di rumah. Tadi sarung, sekarang udah ini. Baju. Sarung tadi segini ya. Nah baju, pas di tengah-tengah dada. Baju di tengah-tengah dada ya. Tengah dada ya. Laki-laki perempuan juga Ustadz? Sama. Sarung tadi ya. Iya. Nah ini baju. Sama ya, laki-laki perempuan juga di situ juga ya. Sama aja tangan dulu. Kalau tangannya panjang aja, pendekin dikit. Nah sudah, kita lebihkan 1 kilan. Lebihkan 1 kilan. Kenapa dilebihkan 1 kilan? Kalau pas, kita kondisi mayat tidak tahu. Iya, Ustaz. Kadang-kadang mayat yang mulai meninggal mulai sore atau mulai malam, Membengkak ya? itu perutnya bisa gemuk, Oh iya. badannya bisa bengkak. Iya, benar Nah, Ustadz. dipakein baju, Ustazah. kalau pas sama, dia akan jongket. Panjang di belakang, di panjang pendek. Jangkis. Nah makanya kita berdiri seperti ini, bisa blok. Iya, iya. Yang panjang ini di sebelah depan. Yang panjang itu ya. Depan dua. Baru kita potong, nggak usah kayak artis potongannya gaji itulah. Modelnya kayak bola 5 aja tapi jari aja. Yang pertama di PDIP. Ini pas lingkar leher. Ya. Nah baru kita tarik tengahnya. Tarik tengahnya, Kita potong lagi. potong di situ. Posisi di tengah ya pemirsa. Oke. Jadi insya Allah kalau bajunya seperti ini walaupun perutnya gemuk, kembung, nggak akan jongket. Ya. Nah baru ini kita Jongket. pakai. Angkat maksudnya, angkat. Gimana Pak Bu? Tak sedang. Nah, Masih kurang? nah, masya Allah. Sudah masalah layar baju ini. Nah, Hmm. jadi ini kalau misalnya apalagi kok maaf, Iya iya, kayak mantel ya. orangnya Iya, iya. ibu-ibu yang sedang hamil 7 bulan ini bisa dijahit. Iya. Biar bapak-bapak juga nggak hamil ada yang beda. Ada. Memang dia. Jadi insya Allah dia akan sama nanti minta datang. Ya. Ini baju. Sekarang untuk bapak-bapak nggak usah buat ini. Saya mau membuatkan ibu-ibu mukena. Oh iya, ini khusus untuk ibu-ibu ya. Itu sama seperti yang saya pakai sama-sama dari dulu. Potongannya juga. Jadi kayaknya apa
editing di MC kantor aja juga. Itu lebih Karena dari kan? urusan rahasia. Oh, masih ada? Editing di sana. Share di YouTube. Ya. Jadi untuk mukena cukup ini sama dengan Baju. baju tadi, ya. Tapi nggak lebih, tetap ini sama. Kalau bapak nanti ini membuat surban, bukan membuat mukena nanti. Ada surban, ada daleman. Jadi ini kita ukur 2 kilo. Ibu, yang terutama ibu 2 kilo. Ya. Ya. Kita potong. Kira-kira Ini belum jahit ya? ya cukup segini 2 jari ya. Iya. Nah, 2 jari. Baru kita lipat. Ini kita masukin tali. Nanti dilipat baru dijahit. Talinya jangan sampai terjahit. Ini karena itu kolor. Ya. Sudah dijahit semua keliling, baru dijahit lagi sebelahnya. Kasih aku aja. Nah, jahit lagi sama seperti ini. Taruh di rumah. Ya, Rumahnya dulu ngancur saya kan. kemudian daleman. Daleman laki-laki atau perempuan sama. Sama ya. Kalau bapak-bapak ada yang mau pakai songkok, silahkan. Kalau misalnya nggak bisa pakai songkok, boleh pakai kain daleman. Dalaman ini apa? Kain daleman ini untuk ibu adalah untuk merapikan rambut mayat. Oh, mayat. Karena orang-orang yang bakal jadi mayat itu rata-rata rambutnya dipendek. Rambutnya masih diam-diam. Nah, supaya jaga rambutnya, rambutnya dengan ini. Nah, bapak-bapak juga bisa pakai seperti ini. Ya. Karena gabung di antara ini. Karena kayaknya jangan cepat. Iya sudah. Masih hidup aja berubah ya ukurannya. Amankan payudara mayat. Karena kalau kain kapan yang biasa dipakai kain dikerang, kalau dikasih tebel. Tebel. Maaf. Kalau kain satu lapis saja, langsung pakai baju gitu aja. Maaf. Semua kontras kelihatan. Lebih jelas. Kalau anak kandung sendiri barangkali nggak seberapa ya, tapi kalau orang lain, ininya, biasanya begitu. Makanya bilang tadi mandi nggak boleh tonton orang lain, kecuali yang bertugas mandikan. Nah, pakai baju lagi, ya. Iya. Kemudian tali, maaf kita tadi menyampaikan tali untuk mengikat kain kapan, bukan mengikat mayat ya. Untuk mengikat kain kapan, tujuh tadi ya. Maaf, boleh pakai 7, boleh pakai 10, boleh pakai 12. Tapi saya memakaikannya 5 atas tali, pocong pendek 1, pocong kepala 1, ikan dada, Perut. dan Engsel. Di atas lutut. Ya. Pocong kaki bukan yang di kakinya yang dibilang, tapi kainnya. Nah ini kita ambil 4. Saya buka setengah.
Empat aja tapi yang dibutuhkan jadi 5. Nanti yang satu kita potong 2. Ya. di dalamnya istilah. Nah, talinya ini langsung disimpul, jangan dihambur. Jangan ditaruh di mana-mana. Pada saat nanti akan mengapani mayat, talinya dicari nggak ada. Celananya, apanya semua disimpul seperti itu. Simpun seperti Pas selesai ini ya. mengapani mayat, talinya nggak ada, mayatnya nggak di, kain kafannya nggak diikat, langsung dimasukkan di dalam keranda. Sholatkan, masuk ke menghadap doa. Pas selesai, orang mau berangkat, talinya ada tergantung di atas pohon. Makanya ini disimpul. Pada saat itu nanti tali dipasang, kain kafan sudah selesai semuanya. Ya oke? Kita praktek Jahit. tata cara memandikan mayat. Untuk Bapak cepat. Udah sempat. Cepat ya. Nanti habis zuhur. Ya, oke. Terima kasih. Ini tadi kain yang sudah kita praktekkan. Ini kalau memang dulu masih ada waktu bisa dijahit. Nanti disediakan kain potong. Nanti habis zuhur. Oke. Ya. Terima kasih. Barangkali Bapak punya. Oke pemirsa, kita selesai dulu ya part 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.